Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang biasa bisa menyanggah Muhammad itu? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat-sobat Quran dimanapun Anda berada, pecinta SAK TV yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Al-Hakir Umar Faruk Afandi di SAK TV tentunya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan counter kepada pernyataan-pernyataan menyesatkan dan menghina yang dilontarkan oleh MKC, ya, akun yang mengaku namanya adalah Muhammad Kece. Saya tidak akan menyebut Anda dengan Muhammad. Kenapa? Karena orang yang mencatut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dia menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama halnya dia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut saja nama Anda itu dengan MKC, ya, MKC lah, ya. Dalam kesempatan kali ini spesial, saya ingin memberikan counter atas pernyataan-pernyataan Anda yang sangat-sangat menghinakan dan menyesatkan itu. Anda mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya Muhammad itu dekat dengan Tuhan. Yang ada dekat dengan jin. Oke, perhatikan. Sebelum saya memberikan dan mengupas dalil dari ayat Al-Quran yang disebut dengan dalil naqli, saya akan memberikan dalil akli, yakni argumen lewat analogi dari orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ayat yang Anda kemukakan, kemudian Anda baca terjemahnya, yang mana wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika Abdullah, yakni hamba Allah, maksudnya adalah Nabi Muhammad, dia yad'uhu, salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kadu yakununa alaihi libada. Jin-jin itu mengerumuninya. Kemudian Anda jadikan ayat ini sebagai landasan kalau Muhammad tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada dalilnya, yang ada dekatnya dengan jin. Oke. Perhatikan Muhammad Kece. Saya analogikan begini. Kalau ada seorang penyanyi misalkan, dia mengadakan konser. Kemudian para penggemar dan fans-fansnya itu dia mengerumuninya, menontonnya. Apakah berarti penyanyi ini dekat dengan orang yang mengerumuninya?
repot urusannya. Kalau Anda jawab, pasti dekat dengan orang yang mengerumuninya. Padahal tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian, analogi yang kedua. Misalkan ada seorang pesulap. Lagi beraksi dia. Orang-orang di sekitarnya takjub. Kemudian, dia ingin menyaksikan aksinya itu. Apakah berarti pesulap ini dekat dengan orang yang mengerumuninya? Jawab. Jadi tidak semudah itu mengartikan Al-Quran dan membuat kesimpulan itu. Kita harus tahu tafsirnya. Kita harus belajar dari pakarnya. Bukan hanya membaca terjemahnya. Terjemah itu hanya kulit-kulitnya saja. Kulit paling luarnya saja. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran hanya ingin mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran, maka niscaya Anda akan senantiasa mencari dan mendapatkan keburukan. Tetapi kalau dibuka akal fikiran Anda, disehatkan sebenar-benarnya sehat, maka niscaya Anda akan mendapatkan keagungan dan kebenaran Al-Quran. Baik, saya akan kupas ayat ini, ya, biar Anda tahu dari sumbernya. Surah Al-Jin ayat yang ke-19. Ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Oke. Perhatikan. Yang pertama adalah wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya ketika qamah berdiri Abdullah, siapa Abdullah hamba Allah, yad'uhu ay ya'buduhu, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam rangka melaksanakan solat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan wa Abdullah huna Muhammad. Yang dimaksud dengan Abdullah dalam ayat tersebut maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma qamah artinya hina kana yusalli bi batni nakhlah. Ketika Nabi solat di atas pelepah kurma. Yaqra'ul Qur'an. Nabi ini membaca Al-Quran. Orang dalam solat itu pasti membaca Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Kadu yakununa alaihi libada. Diriwayatkan salah satunya dari sahabat Az-Zubair ibnul Awwam. Hum, yang dimaksud kadu, siapa yang mendekat itu, yakni hum al-jinnu. Yakni golongan jin hina istama'ul Qur'ana minan nabi. Ketika jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay kada yarkabu ba'duhum ba'dan izdihaman wa yaskutun. Hampir saja satu dengan yang lainnya itu menaiki punggung yang lainnya. Jadi saking mereka
terkesima dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, maka jin-jin itu yang satunya naik ke punggung satunya, satunya naik ke punggung satunya, ya, berdesak-desakan, izdihaman wa yaskutun, naik, ya, akhirnya yang di atas jatuh, berjatuhan, ya. Hirsan ala sama'il Quran. Karena begitu sangat antusias, begitu sangat inginnya mereka itu mendengarkan Al-Quran. Jadi bukan berarti seperti yang Anda terjemahkan itu. Terjemahan Anda bahwasanya ini jin dekat dengan Nabi, jadi kolega Nabi, kemudian mempengaruhi Nabi. Tidak. Ini jin ini di dalam rangka apa? Di dalam rangka dia ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Takjub dengan bacaan Al-Quran. Jadi bukan berarti jin ini di dalam rangka mempunyai hubungan yang spesial dengan Nabi, kemudian jin ini mempengaruhi otak dan pola fikir Nabi. Bukan. Jadi jangan kacau pikiran Anda. Jadi itu makna yang sesungguhnya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, ya, annal jinnah bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa kanu 70,000 wa faraghu min bai'atihi inda ishtiqaqil fajr. Jin-jin tersebut saking terkesimanya mendengarkan Rasulullah, maka dia berbaiat kepada Rasulullah. Dia menyatakan diri atau masuk agama Islam. Berapa jumlah jin itu? Kanu 70,000, 70,000 jin masuk Islam. Dia gara-gara mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jin-jin ini, ya, baru selesai dia dari baiatnya ketika fajar sudah menyingsing. Jadi MKC, ya, jangan sembarangan mengartikan kitab orang lain. Sudahlah Anda baca kitab Anda sendiri. Mulia itu tidak harus dengan menghina orang lain. Justru orang yang menghina orang lain menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang hina. Jadi jangan disalahpahami. Jin yang masuk Islam ini berbaiat kepada Rasulullah, maka dia apa? Menjadi jin yang muslim. Nah, jin ini dia juga beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam surah Al-Jin itu, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ya. Sesungguhnya dari golongan kami itu ada yang muslim, sudah memeluk agama Islam, mengakui kebenaran Rasulullah, mengakui mukjizatnya Al-Quran. Kemudian ada juga mereka yang pembangkang-pembangkang seperti Anda ini. Maka MKC, kata Anda Muhammad itu tak ada dalilnya dekat dengan Tuhan, yang ada dekat dengan jin. Ya. Oke, perhatikan MKC. Ini saya ingatkan berkali-kali. Bertanyalah kepada ahlinya kalau Anda tidak tahu, ya.
Itu ayat yang senantiasa Anda dengung-dengungkan. Itu buktinya di surah 72 ayat 19. Menunjukkan bahwasanya Muhammad tidak dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan jin. Oke, perhatikan. Dalil analogi sudah saya berikan kepada Anda. Tinggal Anda jawab. Ya. Ini ayat justru menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Tuhannya. Kenapa begitu? Karena ini ayat, di dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah. Allah tak menyebutnya dengan wa annahu lamma qama Muhammad, tidak, tetapi disebut dengan pujian tertinggi oleh Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya ketika Abdullah, hamba Allah itu. Jadi biar Anda paham MKC ya, bahwasanya kata Abdullah itu merupakan sebutan yang paling mulia untuk seorang hamba, untuk manusia dan makhluk lainnya. Ya. Makanya ketika Nabi diperintah untuk Isra Mi'raj, disebut oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi. Disebut Nabi Muhammad ini dengan kata abdihi. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan atau sampai di perjalanan Mi'rajnya, disebut lagi oleh Allah dengan abdun, hamba. Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad, apa yang Allah wahyukan. Jadi ayat ini ya, Al-Isra tadi surah yang ke-17 ayat yang pertama ya, dikatakan oleh ulama ya, qauluhu ta'ala bi'abdihi, firman Allah yang berupa kata bi'abdihi. Qala al-ulama law kana lin-nabi ismun asyrafu minhu lasammahu bihi fi tilkal halatil aliyah. Andai kata bagi Nabi itu ada nama yang lebih mulia dari sebutan sebagai abdun, sebagai hamba Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nama dengan nama itu hanya untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi manusia yang disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan kata abdun, Abdullah, itu adalah manusia yang benar-benar mulia, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu. Maka ketika Allah mendeklarasikan, Allah menyatakan, Allah yang memberikan statement bahwasanya manusia itu adalah hambaku, berarti benar-benar dia adalah hambanya Allah. Dia orang dekat sekali dengan Allah kedudukannya, karena Allah tahu orang itu senantiasa melaksanakan perintahnya. Orang itu senantiasa menghindar. Orang itu senantiasa untuk
tidak melakukan apa yang menjadi larangan-larangannya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan MKC ya. Dalam surah An-Nisa, Al-Masih Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam pun itu begitu sangat ingin untuk dipanggil oleh Allah dengan sebutan hamba. Karena tahu kalau sudah disebut hamba oleh Allah berarti adalah orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa, surah yang keempat, 172. Apa kata Allah? La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Perhatikan, la yastankifal masihu. Al-Masih Isa ibnu Maryam tidak merasa enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Abdan lillah, menjadi hamba Allah. Pengen sekali dia menjadi hamba Allah. Pengen disebut dengan hamba Allah. Walal malaikatu, pun juga para malaikat al-muqarrabun yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak enggan untuk disebut oleh Allah sebagai hambanya. Pengen disebut sebagai hambanya karena legitimasi tertinggi kemuliaan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disebut sebagai hambanya, disebut sebagai Abdullah. Dan Nabi Muhammad dalam ayat yang Anda dengung-dengungkan, yakni surah 72 ayat yang ke-19, dinyatakan oleh Allah dengan wa annahu lamma qama Abdullah. Abdullah. Ini ayat menunjukkan betapa dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Kedudukannya begitu dekat di sisi Allah, maka disebut dengan hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia. Kalau kita mengaku hamba Allah, tapi apakah ada jaminan kita diaku hamba oleh Allah sementara kita masih banyak maksiat? Nah, tapi kalau Allah sendiri yang sudah mengakui seseorang itu adalah hambanya, berarti orang ini mempunyai kedudukan yang spesial, kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi MKC, ayat yang Anda baca itu adalah jawaban daripada pernyataan Anda. Tidak ada ayatnya Nabi dekat dengan Allah. Itu ayatnya bahwasanya Nabi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Anda tidak paham, maka Anda ngomong serampangan. Maka kalau tidak paham, tanya dulu, jangan membuat pernyataan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa yang Anda sampaikan itu di ruang publik di YouTube ini sungguh sangat melukai keharmonisan antar umat beragama. Mencoreng dan mencabik-cabik nilai-nilai toleransi yang dibangun di dalam kebinekaan ini. Apa yang Anda nyatakan itu telah mencabik-cabik nilai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi, mari kita sama-sama, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama ini. Jangan saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Karena kemuliaan seseorang tidak bisa didapatkan dengan menghina. Saudara MKC, itu yang saya sampaikan kepada Anda.
silahkan kontak saya kalau Anda ingin belajar tentang Islam. Saya doakan mudah-mudahan Anda dapat hidayah. Kalau Anda tidak mau belajar tentang Islam, hanya ingin mengajak debat, ya, silahkan debat terbuka dimanapun, kapanpun, ya, silahkan, ya, hubungi saya. Tak perlu Anda menantang-nantang para ulama-ulama yang jauh lebih senior dari saya. Ustaz Abdul Somad kah, Buya Yahya kah, para habaib dan lain sebagainya. Enggak usahlah. Cukup dengan saya. Insyaallah biiznillah saya siap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.